Hai Besti, para penikmat film tapi maunya diceritain aja. Semoga kabar kalian selalu sehat-sehat dan bahagia. Episode kali ini, Mimin punya alur cerita film India tentang seorang polisi yang bekerja memberantas narkoboy. Namun, ia dihianati rekan kerjanya sendiri dan putranya pun disandra para mafia narkoboy ini. Mau nggak mau si polisi ini harus bertarung sendiri melawan para mafia. Namun itu semua tak semudah yang dipikirkan. Daripada kebanyakan spoiler, langsung aja kita bahas alur cerita film India Bloody Daddy 2023 di Lonceng Film. Di awal film diperlihatkan dua polisi departemen narkoboy bernama Sumair dan Jackie sedang mengejar dua mafia. Sumair memerintahkan Jackie untuk segera mengenakan masker. Lalu Sumair menancap gas dan menabrak mobil sasaran. Sumair meminta si pengedar ini untuk menyerahkan paket narkoba yang harganya 60 kor atau sekitar 120 miliar rupiah itu. Ketika si mafia mengambil paket itu dari bagasi, dia langsung mensayat perut Sumair. Sementara Jackie menembak mafia yang di depannya. Pertarungan pun terjadi hingga masker Sumair terlepas dari wajahnya. Sementara mafia yang satu lagi, ia berhasil melarikan diri. Paket tas yang harganya 60 kor itu berhasil didapatkan Sumair dan Jackie. Paket ini pun dibawa oleh Jackie. Kemudian Sumair kembali ke hotel dengan luka sayatan di perutnya. Ia pun mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit dan tidur. Tiba-tiba putra Sumair datang membangunkannya yang kebetulan jadwalnya saat ini tinggal bersama Sumair. Putranya ini bernama Ataf. Ataf nggak pernah memanggil sebutan ayah pada Sumair, melainkan ia memanggilnya dengan sebutan bro aja. Ini anak memang kurang ajar yang gak ada sopannya. Ataf dan Sumair memiliki hubungan yang buruk sebagai ayah dan anak karena Sumair sangat sibuk dengan dunia kerjanya. Kemudian Sumair dan Ataf sarapan bersama. Pada saat itu Ataf memesan susu tanpa lemak dan roti bebas gula. Sumair yang mendengar pesanan Ataf, ia pun meminta anaknya ini mengganti pesanannya menjadi susu yang penuh dengan lemak karena ia masih anak-anak dan harus memakan semuanya. Ya intinya jangan banyak permintaan deh bocah, makan aja susu yang ada, jangan buat hidup lo ribet. Namun Ataf nggak terima, ia dilarang minum susu kesukaannya. Menu ini didapatkan Ataf dari ibunya. Gara-gara masalah susu ini, Ataf jadi ngambek dan menyalahkan Sumair bahwa iyalah penyebab perceraian yang terjadi dengan ibunya. Ataf menilai bahwa Sumair adalah ayah yang cuek, tidak peduli, dan tidak bertanggung jawab. Di tengah perdebatan itu, si bocah main pergi saja, meninggalkan meja makan mereka. She chose Akash over you. कौन सिखा रहा था ये सब? वो आकाश और तेरी मम्मी. Sumair kembali ke kantornya untuk bekerja. Tiba-tiba datanglah mantan istri Sumair yang bernama Rita. Ia marah-marah karena anaknya tidak ada di hotel dan tidak ada menjawab telepon darinya. Sumair meyakinkan Rita bahwa Ataf baik-baik saja karena si bocah ini sudah 3 kali kabur dari rumah Sumair dan ia kembali ditemukan juga. Responsible as a husband and you're a total fake. Tell me honestly, तुम दोनों का फिर से कुछ हुआ है? Beberapa detik kemudian, Sumair mendapatkan telepon dari Sikandar. Sikandar adalah bos mafia narkoboy. Sikandar langsung to the point meminta tas berisi narkoboy 6 kor itu segera dikembalikan kepadanya karena tas itu adalah milik Sikandar.
Jika Sumair tidak mau, maka Atraf yang saat ini dalam tahanan Sikandar, ia bisa saja melukai putranya. Sumair pun memperingatkan Sikandar agar ia jangan menyentuh dan menyakiti Atraf. Jika tidak, ia akan menghabisi semua mafia narkoboy. Lalu Sikandar memperingatkan kembali Sumair lagi bahwa paket itu harus kembali di hari ini juga ke tangannya. की बातें पॉइंट पे आते हैं यार वो बैग मुझे चाहिए. Kemudian Sumair membawa tas narkoboy itu menuju hotel milik Sikandar. Namun gerak-gerik Sumair ternyata diikuti Aditi, yaitu seorang polisi departemen narkoboy yang sama seperti Sumair. Di dalam hotel itu, Sumair sangat bebas keluar masuk membawa tas karena ia menunjukkan kartu identitasnya sebagai polisi. Diperlihatkan Vikram, yaitu bos Jagi di kepolisian. Ia marah kepada Jagi karena tas narkoba itu sekarang dimiliki oleh Sumair. Lalu Vikram meminta Jagi untuk menghabisi Sumair dan mengambil tas itu, di mana mereka akan mendapatkan bagian 40% untuk Jagi dan 60% untuk Vikram. Kemudian Vikram memberikan HP baru dengan private number kepada Jagi sebagai alat komunikasi mereka. ये बाद में से तोड़ के फेंक देना. क्या करेगा? एक भी मसल नहीं हिलनी चाहिए. Scene berlanjut, Sumair melihat ada banyak kamera CCTV yang terpasang di dalam gedung hotel ini. Lalu Sumair menghancurkan saluran CCTV dan alhasil semua CCTV di dalam hotel itu mati. Lalu Sumair masuk ke dalam toilet pria dan ia memasukkan sebungkus narkoboy ke dalam kantongnya. Kemudian tas itu ia masukkan ke dalam langit-langit toilet. Sumair pun keluar dari toilet itu. Sementara Aditi yang mengikutinya, ia masuk kembali ke dalam toilet dan mengambil tas itu. Kemudian Aditi menelpon bosnya, yaitu si Vikram, dan memberitahu bahwa Sumair memiliki narkoba di dalam tas sekitar 60 kor harganya dan ia menyembunyikannya di langit-langit toilet hotel milik Sikandar. Aditi juga memberitahu bahwa ia telah memindahkan kembali tas itu ke toilet wanita bilik 3. Vikram yang mendengar kabar itu, ia sangat kesal dan meminta Aditi untuk menunggu saja di situ sampai Vikram tiba di TKP. अपनी जगह से नहीं हिलाना चाहिए. हिलाना पड़ा सर. नहीं रख दो. नो. Setelah itu Sumair datang menemui Sikandar di ruangannya. Sikandar langsung menanyakan di mana tasnya itu. Sumair langsung melempar sebungkus narkoboy dan ia mengatakan bahwa tasnya aman dan baik-baik saja bersamanya. Tas akan Sumair kembalikan pada saat waktu yang tepat. 25 करोड़ का माल 50 करोड़ में बिक रहा है. तुझे क्या लगा है? वो पान लेट हो. मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. Lalu Artaf dibawa ke hadapan Sumair yang sedang dalam tahanan anak buah Sikandar. Kemudian Sumair memperingatkan Sikandar jika mereka melukai Artaf, maka ia akan menghabisi Sikandar dan semua anak buahnya. Tetapi Sikandar tetap bersikeras bahwa hari ini tas itu harus kembali kepadanya. Lalu Sumair meminta waktu 3 menit untuk mengambil tas itu dan ia akan kembali membebaskan Artaf. Don't leave me. आराम से पकड़ उसको. अति में 3 मिनट में आ रहा हूँ बेटा. Perlihatkan Vikram telah tiba di lokasi TKP dan Vikram menuju toilet wanita tempat tas itu disimpan Aditi. Sementara Sumair ke toilet tempat ia menyembunyikan tas itu, namun ia tidak menemukan tas itu lagi. Diperlihatkan Hamad selaku pemilik narkoba itu telah tiba di hotel Sikandar. Sumair berusaha mencari tas itu entah di mana keberadaannya. Lalu ia menanyakan penjaga hotel apakah mereka melihat tas yang sama sebelumnya dibawa oleh Sumair sewaktu dia memasuki hotel ini. Kemudian penjaga ini mengatakan bahwa tas itu telah dibawa oleh seorang wanita dan bosnya yang sama-sama memiliki ID card yang sama seperti Sumair. कौन सा बैग सर? ब्राउन बैग. Diperlihatkan Vikram telah memiliki tas yang berisi narkoba itu dan ia memasukkannya ke dalam mobilnya. Sementara bos mafia yaitu si Hamad tadi sudah sangat kesal karena Sikandar tak kunjung menyerahkan tas itu kepadanya karena paket akan segera diedarkan. Sikandar meminta waktu sebentar karena kurir mereka sedang dalam perjalanan. Hamad memperingatkan Sikandar jika ia macam-macam dengan paketnya itu, ia akan menghabisi Sikandar dengan peluru yang ada di tangannya. सबको दिखेगा. सबको. मेरी बात सुन सिकंदर.
Kemudian Sumair masuk ke ruang dapur hotel. Ia meminta beberapa chef untuk membantunya membungkus tepung 2 ons per plastik. Kemudian mereka mengelemnya persis seperti narkoboy yang telah hilang itu. Lalu semua tepung yang sudah terbungkus rapi itu dimasukkan ke dalam tas. Diperlihatkan Sumair merusaki kancing tas paket itu. Sebelum Sumair masuk ke ruangan Sikandar, Sumair menjumpai anak baru barista di hotel itu. Kita panggil saja Bunti. Sumair mengatakan bahwa pemilik hotel mereka saat ini ulang tahun dan ia meminta supaya Bunti menyiapkan kue ulang tahun dan sebotol minuman yang ditutupi agar terlihat seperti kejutan. Sumair juga meminta mereka datang dalam waktu 5 menit lagi. Lalu Sumair memberikan tip kepada si Bunti. तगड़े लौंडे लेकर आना फर्नीचर और केक दिखना नहीं चाहिए छुपा के लाना Kemudian masuklah Sumair ke dalam hotel itu dengan tas berisi tepung. Lalu Sikandar menyerahkan tas itu kepada Hamed. Hamed ingin membuka kancing tas itu, namun sangat sulit karena sebelumnya tas itu telah dirosaki Sumair. Sumair pun memperingatkan para mafia ini segera meninggalkan hotel karena polisi Departemen Narkoboy telah menggerebek hotel ini. Saat itu Hamed tidak percaya pada perkataan Sumair karena ia menganggap Sumair hanya sebagai kurir paket saja. Hingga akhirnya tas itu berhasil dibuka Hamed dan ia ingin mencicipinya, dan Sumair langsung berteriak kencang memerintahkan Hamed dan anak buahnya segera pergi dari hotel. Kemudian Hamed pun bertanya mengapa kurir narkoboy bisa meneriaki bos mafia seperti ini. Hamed berkata kepada Sumair, "Aku nggak peduli mereka datang atau tidak, kamu pikir kamu siapa?" Lalu Sumair melemparkan card ID-nya sebagai polisi Departemen Narkoboy, dan seketika anak buah Hamed langsung menodongkan senjatanya dan ingin menghabisi Sumair. Sumair mengatakan bahwa ia memang polisi, tapi ia juga seorang pengusaha. राफा इसका नंबर ले आज मेरी नजरों में तेरी इज्जत 28 सेंटीमीटर बढ़ गई Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba datang 3 pria menuju ruangan mereka. Sumair mengatakan bahwa ketiga pria itu adalah polisi dari departemen mereka. Mereka pun langsung pontar-pantir. Hamed langsung buru-buru membawa tasnya meninggalkan ruangan itu dan ia tidak jadi mencicipi paketnya. Setelah mereka melihat ketiga pria itu, ternyata pria ini bukanlah polisi, melainkan si Bunti, yaitu staf hotel yang membawakan kue ulang tahun untuk Sikandar. Lalu Sikandar mengatakan bahwa ia tidak ada berulang tahun hari ini dan ulang tahunnya hanya dirayakan sekali 4 tahun, yaitu tanggal 28 Februari. Kemudian Sumair meminta anaknya diserahkan padanya karena tas telah kembali kepada Sikandar. मेरा बेटा सिकंदर Kemudian Sikandar pun menelpon anak buahnya ini untuk menyerahkan Artaf kepada Sumair di tempat permainan anak tepat di samping klub hotel. Diperlihatkan Hamed mencicipi paket itu. Setelah dicicipi, ternyata rasanya enggak ada. Lalu ia meminta anak buahnya untuk mencicipi paket itu. Dan ternyata benar, itu memang tepung yang telah dibungkus Sumair. Hamed pun marah dan ia ingin menghabisi Sikandar karena Sikandar telah menipunya. Ketika Sumair ingin menjemput putranya, ia melewati klub dan Sumair bertemu dengan Aditi dan Vikram. Lalu Vikram meminta Sumair untuk ikut dengan mereka ke kantor polisi karena Sumair memiliki paket tas narkoba sebesar 60 kors. Namun Sumair nggak mau karena ia memiliki urusan yang sangat penting, yaitu menyelamatkan nyawa anaknya. Tetapi Vikram nggak mau melepaskan Sumair dan ia ingin memborgolnya. Sumair pun langsung melarikan diri dari hadapan Vikram. और समथिंग पर्सनल मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है समीर Sementara Hamed telah kembali ke ruangan Sikandar dan ia langsung melemparkan paket itu. Hamed menuduh Sikandar telah menipunya dengan paket berisi tepung. Lalu Sikandar meminta Hamed untuk tenang karena nggak mungkin Sumair menipu mereka karena putranya ada dalam tahanannya. Di tempat permainan anak-anak, sampailah Sumair bertemu dengan anaknya. Lalu anak buah Sikandar yang bernama Samer menyerahkan Artaf kepada Sumair. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Samer mendapat telepon dari Sikandar yang memintanya untuk tidak menyerahkan Artaf kepada Sumair karena Sumair telah memberikan paket palsu. Samer pun mengejar Sumair dan Artaf. Ketika sampai di klub, Samer berhasil menarik Artaf dari tangannya. Sumair kembali mengejar Artaf. Sesampai
Sampai di ruangan permainan, Sumair melempar tongkat bisbol kepada Summer. Pertarungan pun terjadi. Namun anak buah Sikandar semakin banyak berdatangan menyerang Sumair dan ia belum mampu menghabisi mereka semua. Sementara Sumair semakin lemah dan habis dihajar anak buah Sikandar. Di tengah pertarungan itu, akhirnya setelah sekian lama, Altaf memanggil Sumair dengan sebutan ayah. Ayah, tolong aku. Kemudian Sumair bangkit lagi dan ia menghajar anak buah Sikandar sampai mereka semua tumbang. Namun Altaf tidak berhasil diselamatkan. Di dalam klub itu, Vikram melihat Aditi yang belum pulang dari hotel ini. Padahal sebelumnya Vikram memerintahkan Aditi untuk kembali saja ke rumahnya dan ia akan digantikan dengan orang baru. Namun Aditi tidak mau meninggalkan begitu saja kasus ini karena ia tahu paket narkoba itu sangatlah mahal dan Sumair enggak mungkin pergi tanpa tas itu. Lalu Vikram mempertegas lagi untuk menyuruh Aditi pulang dari hotel ini karena ini adalah perintah. Vikram pun pergi meninggalkan Aditi. Di tengah perdebatan itu, Aditi melihat Sumair. Lalu Aditi mengikuti Sumair dan sampailah mereka di ruang dapur hotel. Lalu Sumair menahan Aditi dan memintanya berterus terang di mana ia menyimpan tas itu. Namun Aditi nggak mau menjawabnya karena Aditi berpikiran bahwa Sumair adalah sekelompok penipu di departemen mereka. Lalu Sumair memperingatkan Aditi bahwa Aditi hanyalah seekor tikus kecil di departemen mereka karena yang bermain narkoboy itu pusatnya sebenarnya adalah orang-orang yang ada di atas mereka dan lebih baik Aditi memeriksa mereka saja karena Sumair tidak akan melakukan kejahatan. Baku tembak yang terjadi di pagi hari itu sebenarnya itu adalah rencana Sumair. Selama 2 tahun ini ia menyamar agar bisa memutuskan rantai pengedaran narkoboy. About you. There's no coming back from here. I know you. आज सुबह सिटी में जो इंसिडेंट हुआ वो मैंने Lalu Sumair menunjukkan foto putranya, yaitu Altaf yang saat ini dalam bahaya dan ia harus segera mengembalikan tas itu. Di tengah perdebatan itu, karena Aditi simpati terhadap apa yang dialami Sumair, Aditi pun memberitahu letak tas itu yang ada di toilet wanita bilik 3. Ladies' toilet. Third cubicle. Ketika Sumair mau keluar dari ruang dapur, ternyata Vikram sudah menanti-nanti kedatangan Sumair. Terjadilah pertarungan antara Sumair dan Vikram. Keduanya terlihat imbang dan sama-sama jago, hingga ada momen Sumair tumbang di lantai. Lalu Vikram memborgol tangan Sumair, namun ia belum kehabisan tenaga. Lalu Sumair kembali bertarung melawan Vikram. Pertarungan pun terjadi dengan sangat epik hingga Sumair kembali tumbang di lantai. Mereka berdua pun saling memandangi satu sama lain. Tiba-tiba Vikram melempar pisau kepada Sumair. Sumair nggak menyangka Vikram menyerang begitu kejam rekan satu kerjanya. Sumair berusaha menyelamatkan dirinya dan menghindari serangan dari Vikram. Keduanya pun kembali bertarung seolah Sumair gak kehabisan tenaga karena misi dia saat ini hanya satu, yaitu menyelamatkan putranya. Lalu Vikram ingin menusuk Sumair, namun Sumair masih mampu menghindarinya. Hingga keadaan berbalik, Sumair menghancurkan Vikram sampai ia tumbang. Sumair ingin menghabisi nyawa Vikram, namun ia memiliki belas kasihan karena Vikram adalah rekan satu kerjanya di kepolisian. Kemudian Sumair mengambil kunci borgol dari saku Vikram dan juga mengambil kunci mobil Vikram. Sampailah Sumair di sebuah acara pernikahan yang dilangsungkan di hotel milik Sikandar. Sikandar bersama mafia yang lainnya tak berkutip melihat Sumair berdiri di atas meja dan merusak acara pernikahan itu. Hamed ingin menembak Sumair, namun Sikandar melarangnya karena itu akan merusak bisnis hotelnya dan para tamu akan ketakutan. Kemudian mereka pun membiarkan Sumair mengobrak-abrik meja acara pernikahan itu dan para mafia ini membiarkan Sumair pergi begitu saja.
Diperlihatkan Vikram telah bangkit kembali dan ia menjumpai Aditi. Lalu Aditi menanyakan Vikram, "Pak, apakah Sumair sering meronta-rontamu seperti ini?" Vikram pun menjawab bahwa Sumair adalah polisi nakal di departemen mereka. Aditi pun menjawab bahwa ia sepenuhnya enggak percaya dengan omongan Vikram karena Sumair telah menyamar seperti rekan kerja mafia narkoboy hanya untuk memutuskan rantai pengedaran narkoboy dan mengekspos salah satu perwira senior yang telah menjadi otak pengedaran narkoba itu, dan ia dibantu oleh Jagi. Vikram yang mendengar perkataan Aditi, ia pun mengatakan bahwa Sumair telah membodohinya dengan mengatakan seperti itu karena Sumair tertangkap basah dan memutarbalikkan fakta. Lalu Vikram meminta Aditi tidak usah lagi ikut bersamanya. मैं अंडर कवर था। Diperlihatkan Sumair menjumpai Jagi dan ia mengatakan bahwa ia tahu di mana letak tas itu. Lalu Jagi memberikan senjata kepada Sumair dan ia membawa Sumair lewat jalan belakang. पीछे चलते। काम कर रहा है। तू लाया हो? Ketika mereka sedang memasuki gedung itu, tiba-tiba seseorang menembak mereka, namun yang tumbang malah Jagi. Lalu Sumair membangunkan Jagi, tetapi ia tak sadarkan diri. Sumair melihat ponsel Jagi yang layarnya masih hidup dan ia melihat pesan dari private number. Sumair melihat chat serta pesan suara bahwa Jagi dan Vikram bekerja sama untuk mengambil paket tas itu dan berencana menghabisi Sumair. Kemudian Sumair mengambil HP Jagi dan ia memaksa anak buah Vikram yang menembak mereka sebelumnya untuk membuka mulutnya. Lalu Sumair menjebak Hamed untuk menjumpainya seorang diri. Kemudian Sumair langsung menodongkan senjatanya kepada Hamed. Sumair membawa Hamed ke dalam ruangan Sikandar dan meminta Ataf dibebaskan. Jika tidak, nyawa Hamed akan melayang. Namun Sikandar malah meminta Sumair untuk segera menghabisi Hamed karena ia sudah muak bekerja sama dengan Hamed. Di tengah perdebatan itu ternyata dilihat oleh anak buah Hamed yang bernama Jisan. Hamed pun menuduh Sikandar bahwa ini semua telah direncanakan untuk menjebaknya. Hamed dan Sikandar pun menyampaikan unek-unek mereka selama ini. Sementara Sikandar mendesak Sumair untuk segera menghabisi Hamed. Namun Hamed malah berterus terang bahwa istrinya Sikandar selingkuh dengannya dan putrinya Sikandar bukanlah anak kandungnya, melainkan dari Hamed. Dan juga tato rokok yang ada di paha istri Sikandar itu adalah ide Hamed. Sikandar yang mendengar semua perbuatan jahat Hamed, ia pun langsung menembak Hamed sampai ia tak bernyawa. Sementara Jisan yang melihat bosnya telah dihabisi Sikandar, ia pun pergi diam-diam dari tempat itu. Tiba-tiba dari belakang, Sumair dihajar anak buah Sikandar. Sumair pun tumbang. Sementara diperlihatkan Aditi dan Vikram menemukan Jagi yang sudah tergeletak di lantai. Pada saat itu Vikram meminta Aditi mencek tas paket yang ada di dalam mobil. Saat Aditi mencek paket itu, tiba-tiba Jagi terbangun. Ia masih bernafas dan meminta Vikram untuk segera membawanya ke rumah sakit. Namun Vikram malah menutup hidung serta mulut Jagi sampai ia tak bernyawa. Ketika Aditi mencek isi di dalam tas itu, ternyata paket itu adalah palsu. आटा। Scene beralih, Sikandar memaksa Sumair untuk menunjukkannya di mana letak tas paket narkoboy itu. Kemudian Sumair membawa Sikandar ke dalam toilet wanita, tempat tas itu disimpan Aditi. Ketika Sumair melihat langit-langit toilet itu, ternyata nggak ada lagi tas di situ. Sumair langsung menghajar Sikandar sampai ia tak sadarkan diri. Kemudian Sumair melarikan diri lewat langit-langit toilet. Sementara anak buah Sikandar berdatangan, namun mereka melihat posnya sudah tak berdaya di toilet itu. Sampailah Sumair di bar. Saat itu ia memesan segelas minuman beralkohol. Tiba-tiba Aditi yang saat itu sedang bertelepon, ia datang memesan segelas air putih. Namun ia nggak menyadari bahwa ada Sumair di sampingnya. Sementara Sumair yang mendengar suara Aditi bertelepon, ia diam-diam memasukkan HP milik Jagi ke dalam kantong blazer Aditi. Selesai minum, Aditi pun pergi dari bar itu. Hotel MG Road. Got it?
Ketika itu Sumair mendengar si Bunti yang mengeluh betapa susahnya ia membuatkan pesanan sebotol minuman anggur dan susu putih tanpa lemak. Sumair yang mendengar si Bunti mengeluh, ia pun tahu bahwa menu susu itu adalah pesanan Ataf. उन्हें सैटरडे नाइट को ड्रिंक भी करना है तो हॉट चॉकलेट मिल्क। Sumair diam-diam mengikuti si Bunti. Setelah si Bunti masuk ke dalam ruangan, Sumair langsung menghajar para mafia yang menjaga di ruang depan. Mereka semua dihabisinya dengan pisaunya sampai tak bernyawa. Hingga si Bunti kembali, ia melihat Sumair menggorok si mafia. Saking ketakutannya, si Bunti pun pergi tanpa sepatah kata. ठीक नहीं दिल Lalu Sumair diam-diam masuk ke dalam ruangan itu. Ataf yang saat itu minum susu, ia melihat Sumair datang menjumpainya. Namun anak buah Sikandar masih lagi enak-enaknya menghisap narkoba itu. Sayangnya ketika Sumair mengunci pintu, itu terdengar anak buah Sikandar. Lalu terjadilah pertarungan antara Sumair dan anak buah Sikandar. Sumair menembaki kaki anak buah Sikandar. Kemudian datanglah adik Sikandar yaitu si Dani membawa belatinya. Pertarungan pun semakin sengit. Dani menggores tangan Sumair. Sumair pun semakin lemah. Namun ia terus bangkit karena panggilan dari Ataf. Sumair menghancurkan wajah Dani. Kemudian Sumair mengambil TV besar dan Dani berusaha mengambil belatinya. Namun Sumair menghancurkan Dani dengan TV itu. Dani pun tumbang. Sumair membangunkan Dani untuk menanyakan di mana tas paket itu mereka simpan. Namun Ataf meminta Sumair untuk segera pergi bersamanya. Sumair meminta Ataf agar ia segera pergi duluan dari hotel ini karena Sumair masih harus menyelesaikan tugasnya sebagai polisi. तू भाग यहाँ से मैं तुझे बाद में समझाऊंगा तू भाग भाग जा 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 मेरा बैग किधर है डैड Datanglah Sikandar bersama anak buahnya. Ia melihat adiknya yaitu si Dani telah tiada. Sikandar pun sangat murka karena telah kehilangan nyawa adiknya. Sikandar mengeluarkan senjatanya dan meminta anak buahnya untuk segera menghabisi Ataf ataupun Sumair. Lalu datanglah Samer mengatakan bahwa mereka akan terlebih dahulu menemukan Ataf karena Ataf memiliki HP miliknya yang terhubung ke GPS Samer. Di tengah pembicaraan itu, ternyata Sumair bersembunyi di dalam ruangan dan ia mendengar semua rencana Sikandar. Ataf yang berusaha keluar dari gedung hotel ini, ia melewati klub. Anak buah Sikandar pun mengikuti pergerakan Ataf. Sementara Sumair juga mengikuti anak buah Sikandar dari belakang. Lalu Sumair menembaki anak buah Sikandar satu persatu sampai mereka tumbang. Di sisi lain, staf hotel Sikandar berhasil memperbaiki CCTV dan Sikandar melihat posisi Sumair yang saat itu berada di klub. Sikandar mengejar Sumair. Pertarungan pun terjadi dengan Sikandar. Lalu Sumair menembak alarm kebakaran dan semua lampu langsung padam. Semua orang di dalam hotel itu berlari keluar. Begitu juga Sumair dan Ataf. Mereka berhasil keluar dari hotel. डैड चलो हरी एक सेकंड रुक क्या करोगे क्या Ketika itu mereka hendak menaiki mobil milik Vikram, namun tiba-tiba Sikandar kembali datang dan ia menodongkan senjatanya kepada Sumair. Sikandar memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tas di dalam mobil itu dan ia pun mencicipinya apakah itu narkoba asli atau tidak. Ternyata tas itu adalah paket asli. Di saat itu datanglah anak buah Hamid yang ingin balas dendam karena bosnya telah dihabisi oleh Sikandar. Anak buah Hamid pun menembak Samer, sementara Aditi menembak anak buah Hamid. Aditi pun mempersilahkan Sumair untuk segera pergi dari tempat itu. Sementara tas itu kembali dipegang Vikram. Diperlihatkan Aditi, Sikandar, dan Vikram berada dalam satu mobil polisi. Ketika itu HP di kantong Aditi berbunyi. Aditi mengangkatnya dan itu adalah panggilan dari Sumair. Sumair memberitahu bahwa HP yang dipegang Aditi itu adalah HP Jaki. Lalu Sumair meminta Aditi segera memeriksa pesan private number. Lalu Aditi membaca semua isi pesan private number itu. Kemudian Aditi mendengar pesan suara dari Vikram yang berbunyi.
Jagi, Sumair telah tahu bahwa kitalah pusat jaringan narkoba di departemen ini. Jadi Jagi harus bawa Sumair lewat pintu belakang dan habisilah dia di situ. Karena Aditi sudah tahu siapa sebenarnya mafia di dalam departemen kepolisian mereka, Vikram langsung menembak Aditi. Lalu Vikram juga menembak Sikandar. Kemudian Vikram meletakkan senjata itu ke dalam genggaman tangan Sikandar dan ia menembak si supir dan mobil mereka pun terbalik. Datanglah polisi lain dan ternyata Vikram masih hidup meski tubuhnya sudah meronta-ronta. Vikram mengatakan kepada polisi ini bahwa Sikandar telah menembaki mereka semua. Lalu Vikram berjalan sambil membawa tas yang berisi narkoba itu. Ternyata Aditi juga masih hidup dan Vikram langsung melepaskan tas itu. Diperlihatkan Sumair yang mengendarai mobil itu, ia tak sadarkan diri karena telah banyak kehilangan darah akibat sayatan di perutnya. Atraf pun menghentikan mobil yang lewat dan meminta tolong untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. 48 jam kemudian, Sumair sudah kembali pulih dan pulang dari rumah sakit. Di situ sudah ada Rita, mantan istri Sumair dan kekasih Rita. Pada saat itu Rita berbicara kepada Atraf, "Lihatlah lelaki itu, ia masih saja menganggap enteng segalanya." Lalu Atraf menjawab ibunya ini, "Lelaki itu adalah cahaya hidupku." ना ना मॉम, लाइट ही है मेरी लाइफ की। Sumair dan Atraf menumpang mobil milik kekasih Rita karena mobil Sumair tinggal di hotel. Rita pun menanyakan kembali kepada Atraf rencana mereka untuk pergi berlibur. Namun Atraf malah mengatakan bahwa ia dengan Sumair telah memesan tiket bersama untuk berlibur. Atraf pun menjadi bahagia dan percaya kepada ayahnya, di mana sebelumnya Atraf sangat membenci Sumair. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa mengambil nilai positif, yaitu mari kita menjaga dan mengasihi keluarga kita dengan baik. Yang kedua, jangan pernah menggunakan paket narkoba ya, apalagi menjadi pengedarnya. Baiklah Besti, sekian alur cerita film India Bloody Daddy 2023. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan berkomentar di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.